Untuk membahas pentingnya perlindungan finansial, kami sudah tersambung bersama dengan Martua Handri Kapanggabean, VP Wealth Management Division dari Bank BRI. Segmen ini dipersembahkan oleh BRI Prioritas. Selamat pagi untuk Anda, Pak Martua. Kabar sehat, Bapak? Selamat pagi, Pak Erwin. Sehat selalu. Baik, berbicara mengenai kesehatan, kita juga berbicara mengenai proteksi. Apalagi perlindungan finansial ini kan maha penting, Pak Martua ya. Seberapa penting perlindungan finansial harus selalu kita prioritaskan dan masukkan dalam perencanaan keuangan menurut perspektif Anda? Ya, ini tentu saja sangat penting ya, Mas Erwin ya. Karena proteksi ini dengan memproteksi kita mengelola risiko sebenarnya. Jadi mengelola risiko-risiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Nah, risiko yang timbul ini kita tidak bisa pastikan kan, karena kita tidak tahu sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di lain sisi, kita punya kebutuhan finansial gitu. Nah, di dalam wealth management, proteksi dan preservation ini merupakan salah satu dari 3 pilar yang ada di dalamnya. Ya, jadi dan untuk melakukan proteksi kita bisa melakukan hedging misalnya, kita melakukan diversifikasi dalam produk-produk investasi kita. Tentu saja kemudian kita juga membeli produk asuransi. Nah, selain itu untuk memiliki financial freedom yang lebih baik dan proteksi secara finansial, satu, kita harus memiliki dana darurat misalnya, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, dan misalnya nih kita sudah tidak bisa bekerja atau ada hal lain membuat kita seperti kondisi pandemi ini ya, banyak orang yang mungkin di PHK seperti itu. Jadi untuk menyiapkan diri kita harus memiliki dana darurat. Kemudian kita juga harus mengelola hutang kita dengan benar. Sebaiknya hutang produktif itu lebih banyak daripada hutang konsumtif. Kemudian mengatur ulang investasi kita, misalnya kondisi pandemi seperti ini, produk-produk investasi apa yang paling tepat misalnya seperti itu. Karena apa? Karena hal tersebut akan memproteksi sebenarnya misalnya prinsipal kita. Jadi mungkin pada saat pandemi ini kita lebih membutuhkan prinsipal kita terproteksi dibandingkan misalnya nilai imbal hasil yang lebih tinggi, misalnya seperti itu, tapi dengan ekspektasi resiko juga yang semakin tinggi. Kemudian kita juga harus mengecek posisi asuransi kita. Jadi jenis asuransi apa yang kita lakukan? Kira-kira kita masih mampu membayar premi seperti apa? Yang di-cover di dalam asuransi kita itu apa-apa saja? Uang pertanggungannya sudah cukup atau belum? Kemudian kalau itu adalah asuransi kesehatan yang seperti apa yang ada di dalam, misalnya seperti itu, Mas Erwin. Jadi sangat penting sekali, karena kita tidak mau kan, ketika ada resiko yang terjadi di masa yang akan datang, yang terdampak itu, atau kita itu terdampak sangat besar gitu. Jadi terdampak bagi aset kita misalnya, atau terdampak besar bagi kekayaan kita, atau misalnya kondisi pandemi seperti ini, kalau kita tidak punya dana darurat misalnya, lah kita mau melakukan apa, malah jadi beresiko bagi kehidupan kita kan, ketika kita misalnya tidak mencadangkan dana darurat. Seperti itu, Mas. Ya. Pak Martua, Anda tadi katakan poin yang sangat penting, tidak ada yang mengetahui apa saja yang mungkin terjadi ke kita semua. Dikatakan perlindungan finansial ini harus dimulai sedini mungkin, seawal mungkin. Mendefinisikan sedini dan seawal mungkin ini, kemudian siapa saja yang sebenarnya membutuhkan proteksi? Apakah ini ada kaitannya juga dengan usia dan sebagainya, Pak? Ya, kalau kita lihat fase kehidupan atau life cycle ya, secara rata-rata ya, kita lahir, kemudian kita bersekolah ya, kemudian kita menikah dan bekerja misalnya seperti itu. Kemudian sesudah menikah dan bekerja, mungkin kita punya kebutuhan lain, misalnya untuk untuk liburan atau entertaining. Kemudian memasuki masa pensiun, kemudian ada fase kehidupan kita sesudah pensiun atau di masa tua. Nah, kalau kita lihat dari seluruh life cycle ini, kita memiliki di setiap tahap kehidupan, kita memiliki kebutuhan finansial. Kita punya kebutuhan hidup tentu saja sepanjang tahun. Kita butuh misalnya untuk membeli rumah atau kendaraan. Anak-anak sudah pasti kita berharap memiliki pendidikan yang baik, sehingga kita akan memiliki kebutuhan atas biaya pendidikan. Ya, jadi biaya pendidikan mulai dari masuk TK atau SD sampai berkuliah, kita tentu saja berharap anak kita dapat memiliki pendidikan yang baik, misalnya seperti itu. Kemudian perjalanan ibadah,
Ada lagi kita harus berinvestasi untuk menyiapkan dana hari tua kita atau ketika kita sudah tua nanti dengan kemampuan mungkin sudah pensiun, kemampuan yang menurun, kita berharap ada hasil investasi yang sudah kita siapkan dari sekarang itu dapat kita gunakan pada masa hari tua nanti. Yang kemudian ada juga kebutuhan tentu saja mengakumulasi atau meningkatkan kekayaan. Jadi dari sini kita bisa melihat di semua kalangan umur, mulai dari kita lahir sampai kita meninggal, kita butuh ada masing-masing fase itu butuh memiliki kebutuhan finansial. Ya. Di satu sisi tadi kita punya kebutuhan ya, di sisi lain ada ketidakpastian. Kita tidak pernah tahu inflasi itu akan seperti apa. Kita tidak pernah tahu misalnya pandemi mungkin akan terjadi, mungkin akan memiliki resiko kematian misalnya, atau terjadi sakit kritis, mungkin terjadi kecelakaan, bahkan hidup terlalu lama pun itu resiko. Kita sudah siap nggak misalnya kita hidup terlalu lama? Jadi dengan adanya kebutuhan finansial di setiap lini atau di setiap life cycle kehidupan kita, kemudian ada ketidakpastian juga, maka setiap orang, bahkan mulai dari dia lahir, sebenarnya sudah punya kebutuhan untuk proteksi ini, Mas Erwin. Seperti itu. Baik. Ya, karena namanya fase atau siklus hidup seseorang itu bisa sangat personal, mungkin beda-beda per orang mengalaminya. Paling tidak tips dan strategi dari Anda, bisa nggak sih Pak ini seseorang dapat mengetahui dirinya sudah membutuhkan proteksi atau belum? Karena mungkin fase-fasenya kan berbeda, kesadaran masing-masing juga berbeda sekali dari satu person ke person yang lain, Pak Martua. Ya, jadi kita sebagai individu, yang paling penting dan ini akan berulang terus ya, kita harus tahu profilnya kita seperti apa ya, secara individu ya. Kemudian kita harus tahu tujuan kita, masing-masing orang punya tujuan. Nah, dari profil dan tujuan ini akhirnya kita akan bisa menentukan nanti instrumen proteksi mana yang dapat kita gunakan. Instrumen proteksi baik untuk asuransi misalnya, baik untuk diversifikasi aset misalnya, atau mungkin untuk kebutuhan hedging. Kalau memang kita butuh untuk hedging misalnya. Jadi memang kita harus melihat dulu kebutuhan individu kita. Tujuan finansial kita apa? Nanti dari situ kami seperti di BRI atau di BRI Prioritas, kami akan melihat, oh Bapak A punya profil seperti ini, kemudian punya tujuan dan kebutuhan seperti ini. Akhirnya baru kita tawarkan instrumen yang sesuai atau yang cocok. Misalnya baru, tapi ada satu ini akan berulang terus kita lakukan, yaitu dana darurat. Ini semua orang butuh. Mau profilnya seperti apa? Karena ini memang yang akan menjaga kita kalau ada risiko seperti sekarang ini terjadi. Jadi kita terus mengedukasi dan meliterasi nasabah bahwa kebutuhan proteksi itu dibutuhkan oleh setiap orang. Dan karena apa? Karena setiap orang punya kebutuhan yang unik, punya tujuan yang unik di masing-masing individu itu. Jadi kalau kita ditanya apakah bagaimana mengetahui kita butuh proteksi apa tidak, gampang. Tujuan kebebasan finansial Bapak Ibu apa? Nah, kalau tujuannya adalah kebebasan finansial, maka harus dilakukan proteksi. Dan kapan dilakukan? Ya saat ini juga. Karena kalau berlama-lama malah, ya kalau kita lihat dari hasil investasi misalnya. Investasi makin dini, itu hasilnya akan jauh lebih baik. Walaupun yang misalnya yang diinvestasikan secara rutin itu kecil, tapi kalau itu semakin dini, itu hasilnya akan jauh lebih baik daripada kita nanti itu akan butuh nilai yang lebih besar untuk mencapai tujuan yang sama pada sebenarnya. Begitu Mas Erwin. Kuncinya tergantung profil kebutuhan individu. Sebelum kita break, Pak Martua, berapa besar kemudian porsi dana yang seharusnya dialokasikan untuk melakukan perlindungan finansial dari penghasilan bulanan seorang? Meskipun berbeda-beda, balik ke profil kebutuhan, tapi paling tidak adakah something in common? Kita bisa gunakan sebagai kalkulasi nih Pak Martua. Ya, secara rata-rata kita akan selalu secara rata-rata ya, kita akan menggunakan metode 40, 30, 20, dan 10 ya. 40 sebaiknya dari pendapatan kita setiap bulan, 40% itu digunakan untuk keperluan sehari-hari, 30% itu digunakan untuk kebutuhan hutang. Nah, kebutuhan hutang ini juga kita sangat menyarankan sebaiknya hutang itu hutang produktif. Kalaupun ada untuk kebutuhan hutang konsumtif,
itu maksimal sekali itu 15%. Ya, itu kalau memang untuk kebutuhan yang konsumtif ya. Kemudian 10% untuk kebutuhan sosial. Nah, untuk proteksi, asuransi maupun investasi itu kita harus mencadangkan 20%. Ya, jadi 20% yang dari pendapatan kita selama sebulan yang kita cadangkan. Jadi jangan disisihkan ya, berapa sisanya lah nanti di belakang baru kita berinvestasi, nggak boleh seperti itu gitu. Tapi 20% minimal itu harus kita cadangkan untuk investasi dan asuransi. Begitu Mas Erwin. Baik, Pak Martua membantu sekali ini. Saya ulang singkat saja Pak komposisinya karena menarik kalau kita berbicara mengenai komposisi yang bisa kita jadikan pegangan. 40% sebulan ini untuk konsumsi, kemudian 30% hutang dan kalau bisa hutang yang produktif. Kalaupun hutang konsumtif 15% saja maksimal. 20% baru kita gunakan proteksi dan investasi, sisanya ada 10% di sana untuk kebutuhan sosial. Pak Martua ditahan terlebih dahulu, kita lanjutkan dialog menarik kita sesaat. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.